Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah adik-adik, ibadah PT pada kali ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Victor Hutauruk Demin. Nah sebelum memulai ibadah kita, kakak persilahkan adik-adik untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Jika adik-adik sudah melakukan saat teduh, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mars PT. Bangkit berdiri dan mari kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 4 Bersorak Bagi Tuhan. Oke adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, Engkau telah mengumpulkan kami bersama, walaupun secara online ini, namun Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah. Dan Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dan adik-adik dipersilahkan duduk. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 13 ayat 2 sampai 6. Mari kita membacanya bersama-sama. Di bawah perikop doa kepercayaan. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setia-Mu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian pembacaan Mazmur Pujian. Adik-adik dipersilahkan duduk. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 225, dari semula telah Kau tetapkan.
Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca Alkitab, mendengar firman-Mu. Bimbinglah Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hari ini kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Mari buka, persiapkan. Kita baca Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Selamat Paskah bagi kita semua. Senang ya kita memasuki peringatan hari Paskah lagi. Biasanya saat Paskah kita sungguh bersukacita, lebih daripada yang biasanya. Kita lakukan ibadah subuh. Anak-anak, termasuk kita juga, orang dewasa juga, ada mencari telur Paskah. Tapi sayangnya ini sudah peringatan hari Paskah kedua. Sudah kedua kali kita tidak melaksanakannya seperti biasanya. Nggak ada perayaan khusus. Nggak ada ibadah subuh. Nggak ada mencari telur dan kegiatan lainnya yang menyukacitakan itu. Tapi semoga kita tetap bersukacita ya. Iya, harus tetap bersukacita karena sumber sukacita kita tetap ada, yaitu Yesus Kristus. Sebab bukan ibadah subuh,
Bukan perayaan, kegiatan-kegiatan termasuk mencari telur itu. Tapi Tuhan Yesuslah sumber sukacita kita. Karena Dia adalah Tuhan yang bangkit. Ia telah bangkit. Memberikan sukacita bagi kita. Meyakinkan kita yang percaya kepadanya memperoleh kemenangan. Dalam kemenangannya. Nah, merayakan Paskah subuh mengingatkan kita pada para perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Seperti tadi kita baca. Mereka berani dan penuh semangat. Berani dan penuh semangat. Tidak peduli hari masih subuh, masih gelap. Orang-orang pada tidur, masih tidur. Tidak ingat bahwa ada tentara yang menjaga kubur itu. Karena diceritakan bahwa kubur itu dijaga oleh tentara Romawi. Supaya jangan ada yang mengganggu, jangan ada yang mengambil mayat itu. Ada batu besar yang menutup kubur itu. Mereka tidak ingat itu. Sesudah dekat dengan kuburan itu, dengan tempat itu, barulah mereka saling bercerita. Ini bagaimana, siapa yang nanti menggulingkan? Mengapa mereka semangat? Mengapa mereka berani menjalankan itu? Niat mereka itu. Karena cinta. Karena sayang. Karena hormat pada Yesus. Lalu mereka mau berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka merasa mereka bisa membuat rempah-rempah. Lalu mereka meminyaki mayat Yesus. Itu yang mereka mampu. Mereka datang ke kubur itu. Mereka melakukan sesuatu yang bisa menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, cintanya. Dan karena itu mereka berani dan semangat. Kalau cinta, kalau sayang memang begitu, ya. Berani, tidak takut. Berjuang agar berhasil. Itu kalau cinta, berjuang agar berhasil. Kalau kita cinta, belajar, ingin jadi pintar, cinta kemajuan, cinta keberhasilan, kita akan berjuang. Kita akan berani dan terus berjuang sampai berhasil. Itu yang ditunjukkan oleh perempuan-perempuan itu. Kalau ingin jadi orang pintar, karena kita cinta supaya jadi pintar tadi, akan berani kita, akan berjuang kita. Ternyata batu besar itu telah terguling oleh malaikat yang turun. Menggulingkannya dan duduk di atas batu itu. Itu kita baca tadi. Kubur telah kosong. Karena Yesus telah bangkit. Tidak ada di sana seperti dikatakan oleh malaikat itu. Ia tidak ada di sana. Karena Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Nah, itu membuat mereka semangat lain lagi. Setelah tahu dan yakin Yesus bangkit. Seperti yang diberitakan oleh malaikat itu. Mereka sangat senang. Kalau tadi mereka berani, semangat, berjuang. Ini mereka diisi dengan kesenangan lagi karena Yesus bangkit. Mereka bersuka cita. Dan segera, cepat-cepat pergi untuk memberitahukan kepada teman-temannya tentang kebangkitan itu, bahwa Yesus telah bangkit. Kepada murid-muridnya, mereka memberitahukan. Mereka senang, mereka bersuka cita. Lalu mereka cepat-cepat, tadi mereka berani, berjuang. Mereka senang lagi, bersuka cita mereka. Dan lebih senang lagi mereka, karena Yesus menjumpai mereka. Seperti yang kita baca tadi. Melihat Yesus, mereka mendekati. Lalu memeluknya, berarti yakin bahwa ini dia. Dan menyembahnya. Oh, ini adalah Tuhan. Ini, jadi dekati, dipeluk, disembah. Itu langkah mereka. Waduh, senang sekali mereka yakin ini Tuhan. Ini Yesus yang mereka kenal. Dan Yesus juga katakan kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Wah,
Senang sekali mereka. Langkah-langkah tadi itu ya. Mereka tadi karena semangat, karena cinta. Kemudian tahu Yesus bangkit, lebih senang sekali, bergembira mereka. Dan dijumpai oleh Yesus lagi. Waduh, lebih semangat, senang sekali mereka. Luar biasa kesenangan karena benar. Itu Yesus. Lalu mereka semangat untuk memberitakannya kepada yang lain. Lebih semangat lagi. Senang sekali mereka. Nah, adik-adik, kita semua juga harus turut senang, turut bergembira. Seperti perempuan-perempuan itu. Karena kita juga sudah tahu, Yesus bangkit. Sekarang diingatkan lagi kepada kita. Melalui ibadah saat ini. Dengan apa yang kita baca firman Tuhan tadi. Kita diingatkan bahwa memang Yesus bangkit. Bagaikan Yesus sendiri yang datang mengingatkan dan menyapa kita bahwa Yesus telah bangkit. Dan dia berkata, jangan takut. Itulah berita Paskah. Jangan takut. Memang, adik-adik, banyak yang membuat kita takut dalam kehidupan ini. Apalagi karena corona ini. Merepotkan lagi kita. Menyusahkan bagi kita. Banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Dan itu memang ke depan tetap ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi Yesus katakan jangan takut. Jangan takut. Terus jalani kehidupan. Memang bagi para perempuan yang ada pada waktu itu kata jangan takut. Itu sangat penting untuk menguatkan mereka. Pada waktu itu perempuan dianggap lemah. Tapi ternyata dikasihi oleh Tuhan. Diperhatikan oleh Tuhan. Yang lemah dikasih diperhatikan. Kalau kita merasa lemah, apapun keadaan kita, merasa kecil, merasa miskin, bersabar, kekurangan, Tuhan memperhatikan kita. Karena itu dalam menjalani kehidupan jangan takut. Tuhan perhatikan kita. Apalagi kalau kita datang kepada Dia, cinta kepada Dia, sayang kepada Dia, hormat kepada seperti ditunjukkan oleh perempuan tadi itu, perempuan-perempuan itu. Taat pada perintahnya. Ketika dikatakan jangan takut, pergi. Kita laksanakan perintahnya. Maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melindungi kita. Itulah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Kita lemah, berkekurangan, tapi kita cinta Tuhan, kita taat perintahnya, kita lakukan firman-Nya, Ia menyertai kita, Ia akan menolong kita. Luar biasa. Mari kita jalani kehidupan kita. Selamat Paskah. Tuhan beserta kita. Amin. Sekarang, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar firman-Mu. Kami diingatkan Yesus telah bangkit. Ada semangat. Ada pertolongan. Ada perlindungan. Ada perhatian Tuhan kepada kami. Yang lemah, yang berkekurangan. Yang kecil. Karena Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami menjalani kehidupan. Karena memang banyak masalah, banyak hambatan. Apalagi karena corona ini. Tuhan kuatkan kami. Kami yang sedang belajar. Belajar melalui daring. Ada juga yang tatap muka langsung. Kami serahkan kepadamu. Supaya Tuhan menuntun kami. Menjalaninya. Tuhan sertai kami mencapai cita-cita kami. Sehingga kami berhasil. Dan biarlah firman-Mu mendorong kami untuk rajin belajar. Dan terus berjuang mendapatkan cita-cita yang Engkau kehendaki. Taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serta juga kakak adik kami. Dan orang tua kami. Guru-guru kami. Gereja-Mu. Supaya tetap menjadi alat-Mu. Pemerintah kami. Tuhan tolong setiap orang yang melakukan yang baik. Kami boleh bersama-sama dengan mereka. Banyak juga yang membuat kami takut. Tapi kami boleh dikuatkan. Karena Tuhan mengatakan jangan takut. Peristiwa-peristiwa terjadi. Tidak perlu mengkhawatirkan kami. Karena Tuhan melindungi kami. Yesus telah bangkit. Terima kasih Tuhan.
Inilah doa kami dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya adik-adik untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa adik-adik berikan pada orang tua, lalu orang tua yang akan mengantarkannya ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita naikkan pujian dari Gita Bakti 240, Kasih Tuanku Sungguhlah Ajaib. Adik, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan, kiranya Kau memberkati persembahan ini, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang telah memberi. Semoga persembahan ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu, demikian juga bagi pelayanan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita pada kali ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 149, Hidup yang Sedih. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, mari kita kembali menjalani kehidupan kita sehari-hari setelah kita mendengarkan berita Paskah yang mengatakan jangan takut. Mari kita menjalani kehidupan dengan sukacita karena Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menolong dan melindungi kita sehingga beroleh kemenangan. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat Paskah. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada kali ini. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Victor Hutauruk Demin, dan terima kasih juga untuk kakak tim musik dan juga tim multimedia. Nah adik-adik, ingat untuk minggu depan kita masih tetap ada ibadah PT secara online. Dan juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kemarin malam duduk berduka, malam ini dengar berita
pagi-pagi kubur terbuka, Yesus bangkit bersuka cita. Yeay!